Beneran, cuma nggak selalu sebulan tuh dari affiliate 500 juta plek gitu, enggak. Kadang bisa lebih. Nggak bercanda. Bisa kurang. Dia nggak bercanda sih. iPhone 7 tuh gue beli di semester pas SMA di kelas 3 karena iPhone 5-nya rusak. Tapi second kan, maksudnya biar murah aja. Ternyata aku beli second itu, aduh, kegagalan sih. Kamera depannya itu suaranya nggak ada. Tapi kalau ngerekam pakai Instagram ada. Rekam pakai Instagram kan cuma 15 detik. Can you imagine every konten yang gue bikin itu per 15 detik. Dan konten lu panjang-panjang semua. Iya, jadi ngerekam tuh 15 detik. Vlog loh, yakin gue pasti bisa. Ih, Ray, aku udah mulai ngonten 1 bulan nih, tapi belum menghasilkan. Ya emang normal kan gitu kan. Rutin, konsisten, tapi Gak dapet ya nggak dapet duit, nggak ada duitnya aja itu. Oh my god, lama tahu 7 bulanan lebih. Bermodalkan HP second dan tinggal di kabupaten, seorang Rezuka Ari berhasil menjadi seorang konten kreator dan afiliator sukses yang bisa menghasilkan sampai miliaran tiap bulan. Buat teman-teman di sini yang kepo dengan perjalanan dan tips konten dari Rezuka Ari, pastikan nonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe. Rezuka Ari. Wah, ini Hai. teman-teman di sini pasti banyak yang kalau sering nonton TikTok itu terngiang-ngiang sama opening lu ya. Udah lama banget loh itu. Sekarang udah gak pakai lagi ya? Udah enggak. Kenapa enggak? Karena menurut gue udah gak zamannya. Terus kayak udah basi, terus basa-basi. Oh, tapi ikonik sih lumayan. Iya, ikonik banget. Pada Kayaknya zamannya. Lu salah satu yang pertama gak sih yang openingnya itu kayak pakai lagu, terus kayak apa ya, kayak nyantol banget gitu loh. No. Oh enggak? Gue juga terinspirasi. Oh gitu. Tadinya kan kalau gue cuma kayak hello, here's a video of a day in my life part 23 kayak gitu kan. Tapi gue terinspirasi dari salah satu kreator yang bikin nadanya juga, which is I love singing juga. Terus kayak gue DM dan gue terinspirasi nih, boleh nggak ajarin aku gitu-gitu. Terus jadi deh, here's a day in my life. Iya. Itu mungkin buat teman-teman yang dulunya sering nonton ya, mengobati rasa kangen ya. Karena nggak pernah ada lagi. Boleh deh nanti mungkin sesekali ya. Boleh dong. Apalagi sekarang juga lagi sering jalan-jalan, kayaknya cocok sih untuk konten A Day in My Life pakai opening itu lagi ya. Boleh deh nanti. Oke. Nah ini sebenarnya hari ini Ray, gue mau lebih banyak bahas itu sisi percuanannya ya. Karena kayaknya lebih seru tuh. Biasa kan kalau Ray itu kita dengernya itu ya bahasnya sehari-hari atau mungkin rekomendasi produk, rekomendasi makanan. Tapi ternyata teman-teman ya, kemarin ada salah satu klip podcast lu ya yang viral banget dan membahas bukan membahas sisi percuanan sih, tapi lu nge-spill gitu loh. Dan itu viral banget. Gue bersyukur sih halayak atau audiens tuh menangkap itu semua bukan sebagai kayak pamer atau kayak ria atau sombong. Gue bersyukur banget, terima kasih teman-teman udah enggak menganggap itu sebagai hal yang buruk ya, malah dijadikan motivasi. Karena memang itu tujuannya sih, kayak asal ceplos aja gue, bukan yang gimana-gimana. Tapi menurut lu kenapa bisa tidak dianggap flexing? Kira-kira ada nggak? Maksudnya karena kan gini, kadang beberapa kreator sekarang ya, dia baru nyebut angka, let's say, gue punya omset segini nih, atau gue punya GMV segini nih, di mana itu jauh di bawah dari angka yang lo sebut ya pada saat itu ya. Itu aja udah dianggap flexing. Tapi kenapa ketika seorang Rezuka Ari nyebut angka, mereka ya merasa itu memotivasi? Kira-kira apa alasannya? Gue nggak bisa ngejawab secara kayak detail, tapi mungkin karena gue bungkus dengan gini, gue anak muda, gue Gen Z, banyak juga sekarang anak muda yang nonton dan mereka juga Gen Z, and then gue bungkus dengan kayak bagaimana cara gue menjalani hidup, bagaimana cara gue bekerja dengan kayak enggak pantang menyerah, konsisten dan lain-lain, sehingga menunjukkan ini loh hasilnya. Jadi kayak bukan cuma iya ini penghasilan gue, ini gue punya rumah, gue punya harta, gue punya ini, tanpa dibarengin dengan kayak usahanya gimana, gimana cara dapetin itu. Mungkin itu sih yang bikin itu orang lihatnya bukan sebagai flexing. I don't know, aku cuma bisa jawab itu karena setiap orang punya point of view berbeda-beda ya.
gitu. Yes, gue setuju sih. Mungkin juga karena emang maksudnya jejak digital dari elunya itu kan memang sudah panjang banget tuh. Dari pertama kali merintis sampai sekarang. Yeah. Dan gue yakin ketika itu sudah ada, orang itu udah merasa ya emang dia pantas ada di posisi ini. Biasa kan kalau yang flexing dan dihujat itu kan misalnya lu siapa tiba-tiba muncul, nah ini gue punya rumah, gue punya mobil gue begini. Aduh lebih masuk akal lagi karena vlog gue tuh memang beneran kelihatan banget dari zaman gue pakai handphone rusak, dari gue bener-bener mukanya dekil lah yang segala jenis, sampai perlahan sampai yang sekarang tuh ada di akun gue di TikTok gue tuh bisa dilihat, gak ada yang gue hapus. Jadi perjuangannya tuh kelihatan, mungkin itu sih yang orang lihat, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba dapat duit aja banyak gitu. Tapi sampai sekarang nih, walaupun seorang Reizuka Arie sudah ada di posisi sekarang, tapi tidak mau meninggalkan kosnya, itu salah satu yang lumayan viral juga ya di komentar ya. Mungkin boleh dibahas nggak? Karena gue pas scrolling gue research konten lu ya, tiap kali membahas tentang perkosan ya, banyak dua pilihan nih, antara dia nebak lu pemilik kosnya, aduh, atau dia mempertanyakan, loh ini orang beneran menghasilkan gak sih, kenapa tinggalnya di kos sih begini-begini. Iya lagi, aduh sebenarnya gue tuh nggak peduli banget sih sama semua opini-opini itu, karena ya nggak ngefek juga buat gue, dan itu hak orang ya untuk beropini. Tapi banyak juga yang kayak bohong nih, masa nggak kosi, benar sih kayak Leo tadi. Well, kalau bener-bener pengen tahu alasannya, sebenarnya tuh simple ya alasannya. Kalau yang paling utama banget, ya suka-suka gue dong, gitu kan. Suka-suka gue mau tinggal di mana, mau di kolong jembatan, mau di rumah mewah, di apartemen, itu suka-suka gue, senyamannya gue kan basically gitu. Tapi kalau untuk secara pekerjaan, nyaman tau, karena gue nggak tinggal sendirian, gue tuh kayak sama teman-teman, sama kreator lain, dan itu tuh menyenangkan banget ngonten bareng. Kalau misalnya liburan, tinggal jalan 5 langkah, ketok pintu, let's go ke Jepang. Kan gampang. Pernah kejadian seperti itu? Kayak randomly di malam hari ketok pintu temennya, yuk ke Jepang gitu ya? Seminggu lagi. Seminggu lagi tanggal 17 gue bakal ke Jepang sama tetangga kos, tapi gak semua sih, cuma kayak beberapa aja gitu. Dan itu kan menghasilkan ya. Pun gue kan misalnya someday kepengen gitu ya pindah ke sebuah rumah atau apartemen, ya gue gak akan pindah sendirian, gue akan ajak yang lain. Gue beli rumahnya atau gue sewa rumahnya, terus misalnya ada beberapa kamar, let's go, come with me guys, ayo ikut sama aku. Biar apa? Biar bisa berkaryanya tuh mudah. Lagi pula hasilnya kan bukan cuma buat aku yang make ya, maksudnya teman-teman audiens juga kan yang nonton, yang menikmati. Jadi kayak ya nggak salah kan gue tinggal di kosan. Iya, gue tadi pas ngobrol-ngobrol ya, gue juga kebayang sebenarnya mungkin salah satu alasannya itu dunia konten kreator kadang ya kalau dijalanin sendiri itu kayak bosen banget dan lonely banget. Percayalah itu benar banget. Karena kayak kalau di kantor nih, lu kan banyak rekan kerja, ada bosnya, terus mungkin lu misalnya kalau posisi lu udah tinggi, lu ada sekretaris atau asisten. Tapi kalau konten kreator cuman modal HP dan gue sendiri di kamar gitu loh. Pun kalau misalnya di kantor ya bareng-bareng, stres tuh nggak enak kan. Tapi kalau stres bareng-bareng, at least ada yang nemenin. Kalau kreator misalnya di kamar sendirian, stres sendirian, aduh. Kalau ada temannya kan bisa kayak, aduh stres bareng yuk gitu. Iya. Nah ini gue mau singgung sedikit balik soal topik yang viral banget ya, karena kemarin salah satu, nggak cuman clippingan podcast lu yang membahas komisi affiliate sebulan bisa 500 juta yang viral, tapi juga ada sound motivasi lah. Nah itu tiba-tiba viral banget, dan karena gue juga fokusnya di affiliate, jadi gak cuman nge-tag Reizuka Arie, kadang beberapa juga nge-tag gue gitu loh. Nah jadi gue notice, wah ini kok Ray tiba-tiba jadi ikonnya per-affiliatean Indonesia nih. Makanya lu harus gue undang. Gue mau bahas sedikit tentang komisi 500 juta tuh. Banyak yang mempertanyakan itu beneran gak nih? Beneran, cuma nggak selalu sebulan tuh dari affiliate 500 juta plek gitu, enggak. Kadang bisa lebih. Nggak bercanda. Bisa kurang. Dia nggak bercanda sih. Kadang bisa kurang, kadang bisa lebih. Maksudnya bisa 400 sekian. Even pernah kayak
ya 300 sekian, lalu kayak 600 sekian gitu. Tergantung produk apa yang dijual, lalu kayak berapa persen komisi yang dikasih dari brand owner ke gue setiap satu penjualan ya, satu produk yang gue jual, berapa persen yang komisinya dikasih ke gue itu beda-beda. Jadi ya itu bener kok. Cuma bukan yang kayak 500 enggak, bisa berubah-berubah pastinya. Sekarang 500, 700, 800 gitu ya. Aduh amin. Nah, tapi banyak ya teman-teman di sini tuh, gue mau sedikit singgung juga, teman-teman coba jangan lihat dari komisinya doang, tapi harus lihat dari GMV-nya. Kalau kita pukul rata nih GMV 10, komisi itu 10%, berarti per bulannya itu lu bisa ibarat kata nge-generate ya. Sales atau GMV untuk brandnya itu sekitar 5 sampai 6 miliar. Not really. Oh enggak ya? Itu kalau dipukul rata 10%. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang ngasih 15%, 20%, which is cuma dengan GMV maybe 2 miliar, 1,5 miliar, itu komisinya udah besar. Itu terjadi ke gue. Jadi jadi kayak GMV itu omset ya by the way. Enggak sampai kok sampai 5 sampai 4 miliar enggak. Karena ya brand kadang-kadang dengan sukarela ngasih gue komisi lumayan gitu. Oke, nah gue mau angkat bagian itu. Jadi buat teman-teman di sini harus tahu kalau misalnya ya kita itu nggak mendapatkan komisi hanya sekedar karena kita dikasih komisi, enggak. Tapi kita harus nge-create value untuk brandnya dulu kan. Yes. Dan hasil yang kita bawa itu juga akhirnya balik ke kita dalam bentuk komisi. Nah, satu hal yang mau gue bahas nih Rey. Banyak banget teman-teman affiliate itu mengeluhkan kalau mereka ngonten dan jadi affiliate pasang keranjang kuning di TikTok, view-nya itu ngedown. Tapi gue lihat itu tidak terjadi nih di akunnya seorang Reizuka Arie. Masa sih? Kok bisa Rey? Kok bisa pasang keranjang kuning videonya view-nya nggak turun? Sebenarnya gimana ya, standar FYP atau enggaknya bagi seseorang kan beda-beda. Yeah. Kalau aku personal itu, aku anggap enggak FYP itu kalau dia kayak di bawah 250 sampai 500 ribu views. Kalau di bawah dari situ gue anggap kayak, ih ini ngeflop deh gitu. Cuma kan bagi orang lain beda-beda ya. Well, gimana ya, kenapa bisa gak terjadi? Gini, personal branding. Keren. Bener kan? Gini, jadi kita tuh jangan fokus ke kayak, oke, gue jualan ini harus laku, pokoknya omsetnya harus segini, pokoknya gue harus dapet duit segini. No. Karena ya semua orang bisa punya mindset tersebut, tapi please jangan. Kuatin dulu personal branding. Kita tuh harus punya karakter dulu. Bagaimana cara kita berbicara, berpenampilan, cara kita menjelaskan air misalnya, gimana menarik gak ya kita cara menjelaskan air gitu. Sehingga mau itu endorse kayak, mau itu affiliates, ada keranjang kuning ataupun tidak, orang pasti akan dengerin. Terus kalau misalnya orang nonton video kita kayak lebih dari misalnya 10 detik sampai akhir gitu ya nontonnya, itu sama TikTok secara sistem tuh akan di-share ke lebih banyak orang, which is FYP. Jadi gimana caranya orang tuh nonton video itu sampai akhir gitu. Terus gimana caranya? Ya dari kitanya, personal branding. Jadi jangan cuma sekedar ngasal-ngasal, ya aku masukin keranjang kuning ya gitu. Terus kayak sekarang banyak yang gitu Rey. bla 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 bla. Oke, keranjang kuning. Ya bosen dong. 3 detik pertama aja orang langsung swipe. Oh ini endorse. Bye. Kalau itu terjadi ya nggak bakal FYP. Gitu. Jadi gue nggak punya trik khusus gimana cara biar kayak gue FYP terus. I just can't say. Gue cuma bisa bilang personal branding please. Karena gini, contoh. Banyak yang bikin a day in my life. Banyak yang bikin video konten mukbang. Makan apa? Ceker mercon. Atau ayam crispy. Tapi gak semuanya menarik kan. Yang menarik ya pasti mereka punya karakter. Ya itu kuncinya. I see. Kan ada yang boring. Ya kalau boring di swipe. Sorry banget kalau misalnya di swipe di detik pertama. Detik ketiga sama sistem TikTok. Ya akan dianggap sebagai video yang tidak menarik. Dan gak bakal di share ke banyak orang. Dan yang gue lihat dari banyak konten-konten lu itu lu jarang banget main hard selling ya. Selalu soft sell, bahkan yang kadang orang nggak sadar kita lagi dijualin gitu loh. Kebayang gak sih gue kayak nonton videonya Rey ya, nonton udah habis. Kok gue jadi pengen ya nih produknya. Gitu sih. Tanya sama Kaisha, manajer gue. Brand itu juga banyak banget yang kayak briefnya itu super hard selling. Gue tuh bacanya pakai, bisa gak sih jangan endorse gue kalau kayak gini gitu. Saking kayak
gue tuh sangat kekeh dengan brandingan gue yang kayak aduh gue tuh soft loh, soft selling, kayak mau hard sellingnya pun pasti akan gue ubah dikit-dikit gimana caranya biar kayak tetap soft gitu. Cuma kadang-kadang ada beberapa brand yang ngeyel banget, pengennya plek-tiplek, pokoknya super hard selling kayak pokoknya di depan langsung before after, ini produknya, ini manfaatnya gitu ya. Jadi tapi tetap sih gue bisa membungkus itu gimana caranya, entah dari storytellingnya atau ada sedikit yang menjembatani gimana caranya biar itu jadi sedikit soft gitu. Dan ya tetap ditonton sih. Keren. Nah kemarin juga dibahas Ray, walaupun yang viralnya itu bagian yang dari affiliate ya yang 500 juta itu. Tapi sebenarnya ada sambungannya tuh videonya teman-teman. Kalau ditonton sebenarnya endorsementnya lebih gede. Itu bener gak sih Ray? Ray 500 juta itu gede banget loh. Dan lu dari endorsement kalau bisa lebih gede lagi. Gini, gue oh my god, gue tuh bersyukur banget deh siapa yang nyiptain affiliates ini, karena affiliates itu tuh sebenarnya nyambung juga sama endorse. Contoh gue di endorse air ini, air mulu. Ada nggak sih yang lain? Apa? Udah buku gue aja tuh. Buku ya, ini. Misal. Ini ya, sorry. Ini. Oke, misalnya di endorse, ya kirim brief, terus gue baca, terus gue buat videonya, terus masuklah ke keranjang kuning. Gue dibayar sebagai yang memang di endorse, red card gue misalnya sekian, lalu masukin ke keranjang kuning, orang beli dapat komisi, itu kan dua hal yang berbeda kan, tapi uangnya tetap masuk ke gue. Kalau affiliate itu kan bikin video, selesai, gue tinggal tidur, video tersebut ada di situ selama-lamanya, dan selama-lamanya orang kalau beli di video tersebut gue dapat komisi. Gue tidur dapat uang. Tapi kalau endorse kan gue keluarin tenaga, gue bekerja, gue begadang, gue muter otak gimana caranya biar menarik videonya. Gue melalang buana ke domestik, internasional, keluar negeri, gue kerjain endorse modal kan. Nah, karena itu sangat-sangat menggunakan energi gue banget ya. Berbeda dengan affiliate yang gue tinggal tidur juga dapat duit. Pasti hasilnya akan jauh lebih banyak daripada affiliate. Karena ya gue juga pasti matok harga yang kayak harus sesuai sama energi dan ide yang gue keluarin gitu. Oke, nah dan dengan banyaknya produk-produk yang di endorse ini mungkin juga referensi juga ya buat teman-teman ya Ri. Gimana sih cara lu mengkurasi brand-brand yang masuk di lu? Apakah ribet banget? Apakah ada persyaratan? Apalagi kan banyak produk-produk itu makanan dan skincare ya. Yes. Ada nggak kayak trial period lu mastiin lu benar-benar suka dan baru lu jualin gitu? Yes. Jangankan ada kalau trial period itu pasti ada kayak, tapi itu harus melalui yang sebelumnya dulu. Ada namanya TNC atau kayak peraturan gitu loh. Misalnya produk apa gitu. Vitamin C-nya misalnya skincare, vitamin C gue cuma maksimal bisa berapa persen. Niacinamide berapa persen, retinol berapa persen, panthenol berapa persen gitu kan. Nah dari situ aja udah ke filter. Terus selanjutnya gue baca kayak penjualannya mereka, brandingnya mereka seperti apa, bagus nggak, sesuai nggak, even dari warna packaging itu gue perhatikan. Misalnya yang kayak nggak Ray banget, itu gue nggak mau terima. Packaging yang nggak Ray banget, contohnya gimana tuh? Jangan sebut brand, tapi kayak misalnya produknya deh, produknya. Oke. Yang kayak kayak skincare yang apa packagingnya cuma nempel stiker gitu, ya gitu-gitu ya. Something like that. Okay. Even kayak warna gitu yang kayak misalnya pink banget gitu ya. Satu-satunya ada sih satu brand yang kayak sebenarnya aduh gue nggak mau warna ini karena warna pink, tapi karena produknya bagus ya udahlah gitu. Dan kayaknya gue tahu deh produknya. Ya kan. Dan dia juga bayarnya cepat gitu. Ya udahlah Kak Ica, ya selagi produknya bagus juga kan. Ya apa salahnya, meskipun gue kayak setiap ngerjain gue nggak suka banget warna pink, gue nggak suka gitu. Terus yang kayak yang perempuan banget gitu. I know gue feminim, I know that. Tapi bukan berarti gue suka produk-produk yang feminim juga gitu. Terus produk period pasti ada ya. Kayak gue pakai 2 minggu, 3 minggu. Tapi ada yang kayak sebelum di endorse pun gue udah pakai. Kayak gue udah cocok, terus tiba-tiba di brand tersebut notice kalau gue pakai gitu. Akhirnya di endorse, ya udah bisa langsung. Jadi nggak ada periode untuk nyoba gitu. Oh, ini udah gue pakai dari tahun lalu gitu. Terus apalagi ya? Kalau lagi penuh ya bulan selanjutnya ya gitu. Penuh nih gitu sampai April ini udah penuh. Jadi kayak aduh
Sabar ya brand. Ini kayak benar-benar dikejar duit ya, definisi dikejar duit gitu ya. Iya tapi pusing sih Beb. Karena gue juga pakai hati, mereka tuh bayarnya tuh nggak murah, nggak sedikit, dan gue tuh sangat menghargai uang banget. Jadi pasti harus gue kerjain sepenuh hati. Setuju. Nah ini mungkin juga satu tips juga buat teman-teman affiliate di sini. Kalian bisa lihat ya, maksudnya Ray terhadap produk yang mau dia promosiin itu seserius apa gitu loh. Kayak benar-benar didalemin, benar-benar produknya dia suka atau enggak, dicobain dan lain-lain. Jadi buat teman-teman affiliate di sini, ya kalau mau seperti Ray, apakah kalian udah se-effort itu juga kan? Karena banyak loh orang-orang itu yang misalnya, oh gue mau jadi affiliate tapi terserah deh ada produk apa yang datang, gue promosiin aja, nggak pernah dicobain, dia juga belum tentu suka. Kalau kalian gak suka sama produknya pasti kelihatan di videonya. Bahkan ini gue punya pesan buat para brands ya. Gue peduli juga sih sama para brands. Jadi bukan cuma kayak langsung gue terima aja. Gue kan tadi sempat bilang kayak gue ngeliat cara mereka jualan, cara mereka branding produknya. Itu harus sesuai standar gue. Karena percuma udah ngeluarin uang puluhan juta misalnya untuk endorse gue, terus ternyata branding mereka, sosial media mereka kayak kurang gitu. Itu sayang banget. Misal di wajah gue cocok, cara gue menjelaskan bagus, tapi ketika audiens misalnya kepoin sosmed mereka gitu ya, gambarnya kok kurang, terus kayak nggak menarik, terus testimoninya kayak kurang segala jenis, ya audiens akan nggak deh, nggak gitu. Soalnya dari sosmednya aja kurang gitu. Itu tuh dilihat loh sama audiens. Itu sih pesan aku untuk para brands, please bikin branding si brandnya itu cantik dulu, sehingga nanti pas misalnya mau endorse influencer bisa selaras. Jadi percuma kalau influencernya videonya bagus tapi kita sebagai brand face-nya kurang gitu. Yes. Dan mungkin juga buat para brand itu jangan yang 100% mengharapkan dengan mengendorse salah satu influencer, produk lu dari yang tidak diketahui besok tiba-tiba langsung laku jutaan pieces. Itu kan menurut gua sih itu tanggung jawab lu, bukan tanggung jawab si influencernya kan. Karena kalau itu tanggung jawab influencernya, ya dia jadi pemilik brandnya kan gitu. Oke, nah ini kita udah banyak bahas soal pencapaian ya Ray. Nah sekarang sebenarnya kan perjuangan seorang Ray itu nggak cuman hanya di bagian seneng-senengnya doang. Ada cerita ketika lu pakai HP rusak lah, terus awalnya nabung untuk beli HP dan HP-nya HP second. Kemarin kan ceritanya ada nih. Jadi buat teman-teman jangan ngiranya enak-enak doang gitu loh. Boleh diceritain gak Ray? Awalnya itu gimana bisa kepikiran atau mulai mau ngonten dulu tuh? Itu di tahun berapa dan kenapa? Aduh kalau tahunnya gue lupa lagi. Tapi dimulai dari SMA kelas 1, kelas 10. Oh my God. Waktu itu nabung. Aku kan di kabupaten ya. Waktu itu satu-satunya yang pengguna iPhone itu cuma aku. Bukan karena aku sekabupaten. Maksudnya daerah lu, sekampung deh. Sekampung ya benar. Maksudnya tuh anak muda sekolahnya gitu. Seingat gue sih kayak gitu ya. Karena gue juga kenal orang-orang sosmednya dan memang beneran ngering pakai iPhone. Oh my God, kalau gue salah please koreksi gue ya, teman-teman gue zaman dulu. Anyways, bukan karena gue oh my God orang kaya pakai iPhone. No, karena gue kesadaran penuh kayak hasil video dari iPhone tuh bagus untuk bikin story, untuk bikin video gitu ya, itu tuh bagus. Makanya gue nabung lebih lama, sabar untuk gue dapatkan iPhone. Memang harganya lebih mahal ketimbang yang lainnya, tapi nggak apa-apa, yang penting gue dapetin apa yang gue mau. Waktu itu iPhone 5S, itu ampun HP kecil banget ya kan, 5S. Waktu itu kontennya itu dari SMA ya. Aku memang udah suka konten kayak komedi yang kayak pakai jilbab, komedi gitu lah ya. Komedi skit. Kayak skit-skit gitu, drama-drama gitu. Yang kayak 15 detik, 30 detik kayak gitu lah ya. Kalau ada yang ingat dulu tuh Sakayuf. Oh my God, itu tuh legend. Aku terinspirasi dari dia. Lalu aduh laku gak ya? Aduh yaudahlah coba yang lain. Cover lagu, bikin ala-ala movie. Terus short film gitu-gitu. Gue mainin kreativitas. Lalu oke, selesai SMA. Terus masuklah kuliah. Punya rezeki sedikit, gue kurangin makan ya waktu itu karena sambil diet juga. Gue belilah iPhone 7. iPhone 7 itu gue beli di semester, pas SMA di kelas 3. Karena iPhone 5-nya rusak. Oh my God, sorry. Terus tapi second kan, maksudnya biar murah aja.
Ternyata aku beli second itu, aduh kegagalan sih. Kamera depannya itu suaranya nggak ada. Tapi kalau ngerekam pakai Instagram ada, karena kan dia sumber mikrofonnya berbeda kan. Oke. Nah pada saat itu tahun itu tuh kalau ngerekam pakai Instagram kan cuma 15 detik. Can you imagine every konten yang gue bikin itu per 15 detik. Dan konten lu panjang-panjang semua. Iya, jadi misalnya gini, HP taruh sini. Oke, 3, 2, 1. 15 detik ngapain? Oke, selesai. Matiin, save. Kayak gitu terus sampai banyak banget filenya. Terus gue sambung-sambungin. Coba di sini siapa yang ngelakuin itu? Gak mungkin ada. Tapi gue percaya bahwa aduh gak apa-apa deh. Gak apa-apa deh. Gue yakin gue pasti bisa. Itu gitu. Berlangsung berapa lama tuh? Maksudnya setahunan sampai followers gue 200.000. Wow. Dan itu tuh udah ngebawa gue kayak ke Jakarta, ke Malang, ke Bromo pada saat itu. Jadi ngerekam tuh 15 detik. Vlog loh, vlog juga termaksud 15 detik. Wah itu susah loh. Susah karena kan lu harus usahain banget supaya pas 15 detiknya habis lu nggak lagi di tengah-tengah conversation gitu kan. Yes. Wow, oke. Susah kan? Iya gue kebayang sih susahnya. Susah banget. Soalnya rusak tuh kamera. Tapi menabung terus, endorsean gue kumpulin dikit-dikit, terus gue upgrade ke iPhone 10 pada saat itu. Ya second lagi karena uangnya kan gak banyak. Terus pada saat itu apa konten pertama yang bener-bener naikin nama seorang Ray banget pada saat itu? Konten random sih waktu itu. Kalau aku pernah cerita ini di podcast sebelumnya, tapi ini gue cerita lagi sedikit. Dulu kan ada namanya siapa yang ngoye, inget gak? Zaman dulu yang inget deh. Ya kan ya, ngoye gitu. Itu kan lucu. Itu kan semua orang tuh bener-bener sampai ke kehidupan nyata tuh ngoye gitu kan. Termasuk gue lagi beli sesuatu di minimarket, terus terus mbaknya kayak ada tambahan gini. Terus gue bilang, mbaknya ketawa. Nah kejadian tersebut gue bikin story doang kan di IG. Tahu gak sih tadi gue bla bla bla. Terus gue posting di IG, gue posting di TikTok. Random. Udah baik gue posting, terus gue naik motor pulang ke kos. Sampai kosan tuh kok bunyi terus HP gue ya. Ternyata FYP dong video tersebut. Langsung kayak FYP banget sampai berjuta-juta. Akhirnya mereka mengerti dan ngelihat sebuah karakter. Oh ada nih yang namanya Rizuka Ari. Oh karakternya kayak gini. Oh lucu ya. Dari situ gue mulai ngonten-ngonten lagi kayak tentang ilmu komunikasi, edukasi. Karena kan aku kuliahnya di ilmu komunikasi. Lalu di situ naik FYP, tapi belum FYP banget. Sehingga pada saat itu terinspirasilah dari salah satu kreator, A Day in My Life. Terus ada beberapa yang follow aku request untuk ayo dong kayak kakak ini bikin gitu. Terus gue bikin juga dan you know what, FYP banget. Jadi dari situ sih, dari konten A Day in My Life. Berarti salah satu yang ibarat kata menaikkan nama Rizuka Ari banget itu konten A Day in My Life. A Day in My Life. Karena gak semua orang tuh bisa menceritakan kehidupan pribadinya menjadi konten yang menarik gitu loh. Maksudnya semua orang bisa gerbahan, semua orang bisa kayak olahraga, makan, masak. Tapi untuk membungkus kejadian tersebut, kegiatan tersebut menjadi sebuah konten, gak semua orang bisa melakukan itu dan videonya menarik. Yes, gue setuju banget. Jadi salah satu kelebihan banget dari konten seorang Rizuka Ari menurut gue adalah storytellingnya. Ibarat kata dia kalau cerita, guys gue seharian ini lagi rebahan doang nih. Itu pun menarik sepertinya ya. Bisa dikemas dengan menarik ya. Kayak rebahannya males-males di rumahnya itu juga menarik gitu loh. Itu belajarnya dari mana sih Re? Maksudnya kalau teman-teman di sini kan banyak ya yang bilang, kok aku gak jago nih bicara depan kamera. Aku gak jago nih menyusun cerita. Mereka bisa belajar storytelling itu dari mana sih? Dan bagaimana cara melatihnya gitu? Aduh, aku nggak tahu ini bakal relate atau nggak ke teman-teman. Tapi aku ceritain punya aku ya. Aku punya ibu yang memang suka banget bercerita, presentasi karena beliau juga kan punya bisnis kayak obat herbal. Jadi dia suka presentasi ke orang sakit dan lain-lain, dan aku suka ikut dan kayak aku memperhatikan menjelaskan sesuatu itu tuh menyenangkan ya, melihat seseorang tersenyum,
karena informasi yang udah kita kasih itu menyenangkan ya. Akhirnya itu teraplikasikan ke aku pas sekolah tuh jadi suka presentasi. Kalau misalnya ada presentasi aku nggak pernah mau kedua ketiga terakhir, no, aku selalu kayak Bu bisa nggak pertama gitu. Aku suka banget sama presentasi dan menjelaskan sesuatu tuh aku suka. Lalu itu semua nyambung, aku kuliah ilmu komunikasi, jadi aku suka banget storytelling. Terus kalau dibilang menarik, mungkin kalau skill komunikasinya memang udah ada dan aku latih. Tapi yang bikin storytellingnya jadi menarik adalah mungkin suaraku. I don't know, mungkin beberapa followersku juga pada bilang kayak, oh my god soft spoken banget, aduh aku ngantuk dia dengernya. Tahu gak sih Re, aku sampai tidur denger suaramu. Kayak gitu, jadi ya oke, ini ciptaan Tuhan. Dan cara melatihnya, please jangan malu. Karena satu-satunya menghambat ketika kita belajar komunikasi itu kalau kita lagi malu, insecure, takut, kayak gitu ya. Itu tuh dihempaskan dulu sih, meskipun gak langsung ya. Karena aku juga pasti punya rasa nervous dan lain-lain. Tapi aku berusaha sekuat mungkin untuk ilangin itu, karena itu yang menghambat. Teruslah berlatih dan kamu harus suka sama apa yang kita kerjakan, kita pelajari. Kita mempelajari air lagi. Oke, buku. Kita mempelajari buku ini, tapi kita harus suka dulu. Kita harus punya niatan bahwa aku suka sama buku ini dan aku harus membaca ini dan aku mau membaca ini. Sama kayak ilmu komunikasi dan storytelling, kita harus suka dulu. Insting reviewernya itu tajam banget ya. Ini kayaknya kalau tadi produknya banyak di sini udah di review satu-satu. Ya kan, coba deh jeruk, coba deh apel. Iya. Tapi dan akhirnya nih, tadi kan kita cerita awalnya dari HP yang iPhone 5 terus ke iPhone 7 gitu ya. Pada saat itu apakah dari konten ini udah langsung menghasilkan atau memang iseng-iseng doang, Re? Oh my god, ini funny. Maksudnya endorsean ya. Karena kan kalau atau pada saat itu misalnya lu monetize dari cara apa gitu? Pada saat itu belum ada affiliate, ya kan. Jadi kayak sumber duitnya tuh dari mana ya kalau konten gitu. Kalau YouTube kan ada ads. Kayak konten ads dapat uang gitu. Kalau TikTok kan enggak. Kalau konten ya udah. Kalau nggak ada yang endorse nggak dapat duit. Syukur-syukur kalau sekarang kan affiliate, kita jualan produk orang dapat duit. Tapi kalau konten dulu kan nggak ada affiliates. Endorse pastinya. Waktu itu brand pertama tuh S. Gitu ya. S pokoknya. Dan yang skincare body care. Skincare body care, yes, pada saat itu. Gue sebut aja lah Scarlett. Pada saat itu gue dihubungin, gue dikirimin. Nah pada saat itu tuh gue nggak punya skincare, gue nggak punya body care, letak banget lah. Gue nggak punya uang untuk beli. Terus tiba-tiba gue dikirimin, dan gue nggak tahu kalau itu tuh endorse. Itu tuh namanya endorse gitu tuh gue nggak tahu. Gue bikin videonya, mereka suka, terus mereka minta nomor rekening kayak, untuk apa? Berarti di awal nggak ada deal harganya dong? Enggak, pada situ tuh masih lumrah banget. Nggak ada, dan gue nggak tahu. Gue pikir endorse tuh yang penting gue dapat produknya dan gue bisa luluran. Finally, gue suka produknya dan makasih. Abis itu gue tahu diri, gue buatin videonya. Gue pikir sesimpel itu. Ternyata mereka minta nomor rekening dan untuk mau bayar. Gue kayak, Kak nggak usah. Demi Allah gue chat, nggak usah Kak, aku suka kok sama produknya. Mereka shock banget dong. Nggak apa-apa Kak, kita transfer. Tapi gue paksa untuk no Kak, nggak usah gitu. Tapi terakhir bayar nggak? Terus kayak beberapa kali tuh ya, 5 kalian. Akhirnya mereka kayak bersikeras untuk bayar. Terus mereka nanya berapa, gue yaudah Kak 50.000 gitu. lu maksudnya rate demi pertama Allah, itu 50.000. teman-teman, nah tuh start small. 50.000 loh rate kan seorang Rezuka Ari di awal-awal. Jadi buat teman-teman di sini, berawal dari gak dibayar sih. itu memang kepolosan gue aja sih. Terus 50.000 gue beli nasi padang deh gitu. Tapi mirip banget teman-teman, rate pertama gue juga 50.000 ya kan? Dan gue bikinin 2 video lagi itu. Maksud gue, emang berapa lagi pada saat itu kan? Udah 50.000 aja. Terus jadi langganan. Keren. Jadi kayaknya emang Scarlett banyak masuk ke brand-brand kreator-kreator yang merintis banget itu, ya. Pada saat itu banyak banget. Scarlett kalau mau tap in boleh ya. Nih di sini kosong nih ya. Nah, lanjut. Nah, jadi gue pengen tahu nih Re, bagaimana kehidupan seorang Rezuka Ari itu sudah berubah dari yang awal yang cerita iPhone 5 dan iPhone 7 yang kameranya rusak dan mikrofonnya rusak itu ke sekarang. Itu kan sudah lama dan perjuangannya udah banyak banget ya. Bagaimana hidup lu udah berubah karena TikTok ini? Boleh diceritain gak? Prosesnya tuh 5 tahunan. Jadi sama lagi kayak yang kata-kata motivasi pada saat itu. Memang gak cepet-cepet, gak buru-buru.
Gak langsung dapat 100 juta. Oh my god, kenapa sih itu bisa viral? Geli deh gue. Anyways, banyak sih yang terjadi, bukan cuma sekedar ekonomi, pasti ada personality juga berubah gara-gara TikTok. Kita kan pastinya nggak langsung jadi pribadi yang seperti ini, yang nggak langsung soft spoken, suaranya enak didengar, yang berekspresi banget. Dengerin Ray cerita tuh enak, nggak langsung kayak gitu kan pastinya. Pasti ada yang brutal dulu kayak kata-katanya nggak tertata, ada yang mungkin jelek banget ngomongnya, bingung, AIWO, dulu kan pasti pernah juga. Nah, gara-gara TikTok kan pasti kita jam terbang kan, ngelatih, ngonten, sehingga skill komunikasinya juga pasti lebih lancar. Kalau ekonomi, enggak ceritanya lah. Maksud gue, tadi udah cerita aja. Iya, nggak usah ditanya lagi ya. Rezeki yang dikasih ya sama Tuhan melalui TikTok, itu sangat cukup, lebih deh. Kayak, ini tuh bukan yang aku minta. Sumpah, ini tuh bukan segini yang aku minta ke Tuhan. Nggak sebanyak ini gitu. Menurut aku banyak ya. Tapi kalau di luar sana ada Sultan yang ngeliat aku kayak Ray, itu mah dikit. Ya udah, sorry. Tapi untuk aku ini tuh cukup banget. Kalau ekonomi ya itu sangat kebantu banget. Aku bisa bayar kuliah. Sekarang aku nguliahin adik aku. Tempat tinggalnya, makannya, bukan cuma adik tapi kayak keluargaku, ayahku, kakakku, anak-anaknya kakakku, semuanya yang membutuhkan gitu, yang aku sekiranya bisa bantu, aku bisa bantu. Aku berterima kasih banget sih sama ini semua. And pertemanan, channel, oh my god, aku bisa kenal sama Leo, aku bisa bekerja sama dengan banyak brand, itu dari TikTok, dari ngonten. Relasi, aku bisa keluar negeri, aku bisa ngeliat tempat yang indah, ciptaan Tuhan yang indah-indah, itu karena TikTok. Aku ngonten, aku postingnya di mana? TikTok. Jadi banyak banget yang berubah dan mostly positif. Keren. Nah, terus kalau misalnya nih Rey, kemarin juga banyak juga yang di kolom komen yang ketika lu bahas tentang perjuangan affiliate lu dan juga mendapatkan sekian dan sekian, banyak yang netizen ya, julidnya itu begini, itu mah Ray karena dia udah terkenal, karena dia udah punya followers. Kalau kita sekarang apa daya, begitu ya. Menurut lu sekarang kalau misalnya teman-teman di sini ya, ada yang memang masih punya keinginan untuk mulai menghasilkan dari affiliate, mereka mau ngonten, berharap ntar bisa di endorse dan kerja sama dengan brand. Udah terlambat belum sih atau masih ada kesempatan nih buat mereka? Coba yang julid tadi minta tolong ngomongnya sama Ray yang 5 tahun yang lalu. Coba coba ngomong sama dia. Emang dulu gue udah punya followers? Sama yang julid, dia gak ada followers juga. Sama dulu gue juga gak ada. Malah dulu belum ada affiliate. Bersyukurlah sekarang udah ada affiliate meskipun mulai dari nol. Karena seberusaha-berusahanya ya tetap mungkin kalau produknya laku dapat duit lah 5.000 10.000 pun. Dulu gak ada gue. Malah minta gratis. Gak ada. Followers gue misalnya pada saat itu 500.000, 1 juta. Red card gue itu tetap kecil pada saat itu. 600.000, 500.000. Karena gue pikir kayak please jangan bayar gue mahal-mahal. Gue suka kok sama produknya. Dulu tuh gue sepolos itu. Anyways, jadi jangan ngelihat orang tuh pas udah di keadaan suksesnya. Lagi pula gue kan gak hapus video prosesnya. Dulu kan pernah juga gue dekil, gue kesusahan untuk beli ini, beli makan juga susah. Ada kok videonya, super ada. Gue yang zaman dulu masak nasi, terus beli sayur kangkung di warteg kan ada. Dan teman-teman di sini mungkin ini ya, karena sering banget ngelihatnya itu cerita hasil akhir, tapi nggak mencoba melihat prosesnya. Jadinya itu berasa, Ray, aku udah mulai ngonten 1 bulan nih, tapi belum menghasilkan. Iya emang normal kan gitu kan. Ray aja 5 tahun loh gitu loh. Coba momennya berapa lama sih Ray pada saat itu lu ngonten, bener-bener ngonten rutin konsisten tapi nggak dapet duit, nggak ada duitnya aja itu. Oh my god, lama tahu, 7 bulanan lebih. 7 bulan guys. Karena polosnya lama, polos banget, ditawarin duit, ditawarin bayar pas endorse tuh lama. Dan gue tolak semua. Gak usah, gue suka kok, makasih ya ini jerawat aku sembuh. Sumpah, Avoskin juga tuh dulu kan brand di Jogja. Nyebut brand. Karena gue sangat berterima kasih sama brand-brand zaman dulu tuh, gara mereka gue bisa hidup. Tapi gue polos banget, jadi kayak lama tahu dapat uang sedikit. Even gue nggak dapat uang tuh lama banget, 7 bulan. Lama banget lah pokoknya.
Terus buat yang kayak tadi pertanyaan selanjutnya kan, kalau mau mulai sekarang terlambat nggak? Terlambat lah, enggak. Ngapain lu baru mulai sekarang? Itu boleh di-cut jadi clickbait. Mampus, terlambat kalian ya. Jangan mulai lagi gitu. Gini. Aduh, gue tuh gak bisa ya bilang, itu kan soalnya overclaim banget sih. Gue tuh bukan yang kayak mulai sekarang, nanti bla bla bla, enggak sih. Mulainya juga gue harus jelasin harus kayak gimana gitu. Bukan yang ujuk-ujuk langsung bikin video dan langsung masukin keranjang kuning. Jangan banget. Orang semua bisa menawarkan produk, tapi nggak semua orang tuh suka dengan cara kita menawarkan produk. Jadi, step yang pertama harus kita lakukan tuh personal branding dulu. Air lagi. Ada 5 orang di sini yang menawarkan air. Coba, emang kamu mau dengerin satu-satu dari kelima itu? Pasti kamu mau dengerin yang menariknya aja. Mungkin salah satu dari kelima orang tersebut. Jadi personal branding dulu, karakter dulu. Itu yang harus dimulai sekarang. Jangan langsung jualan. Aduh, karena sekarang di komen lu banyak yang backpack gitu gak sih? Please kasih tahu gue itu apa. Jadi backpack itu mereka saling minta follow-followan karena sekarang untuk kita bisa pasang dia pasti nggak relate sih teman-teman karena followersnya banyak. Dan pada saat itu gue nggak minta untuk kayak oh my god please follow me on Instagram. Nah jadi sekarang itu untuk affiliate ada minimum followersnya 600. Oh gitu, oke. Jadi orang-orang kalau bikin akun baru itu kayak backpack gitu loh. Jadi supaya kayak bohongin TikTok, gue punya 600 followers loh, gue boleh jualan gitu loh. Tapi menurut gua ya, kalau lu begitu kan lu nggak melatih skill ngonten lu dulu sebelum lu jualan. Bener lagi, bener-bener karena gua nggak relate, bener-bener gua nggak relate. Gue ngonten dulu, gue ciptain personal branding, gue bikin followers gue suka sama gue dulu, suka sama gue, bener-bener suka sama gue dulu, bukan apa yang gue kerjakan ya. Sehingga selanjutnya ketika mereka udah suka, mau gue jungkir balik juga mereka tetap suka. Gitu, jadi barulah fokus ke jualannya. Jadi kalau dari awal, oke, aku nggak mau bahas itu karena gue nggak relate. Karena gue baca sih back, gue nggak tahu, gue nggak apa itu. Oh ternyata minta saling follow. Saling follow. Jadi kayak karena kan misalnya mau lu followingnya berapapun, yang penting followers 600, ya jadi bisa jualan. Tapi problemnya itu kan bukan masalah lu dapat aksesnya apa enggak gitu loh. Lu udah dapat aksesnya kagak ada yang nonton video lu, kagak FYP, kagak ada yang beli, sama aja kan gitu. Bener gak? Iya bener. Nah Ray, gue mau nanya dong kan, dari kejadian yang viral kemarin, video yang viral dan suara lu yang viral kemarin kan tiba-tiba banyak dong affiliate pemula gitu ya, yang terinspirasi banget dari seorang Rizuka Ari gitu, pengen banget jadi seorang Rizuka Ari. Tapi banyak dari mereka itu yang ya pastinya belum mengarah ke seorang Rizuka Ari gitu loh. Menurut lu apa sih kalau misalnya lu ada kepoin akun-akun mereka atau lu ada cek konten-konten affiliate sekarang, apa sih yang ngebedain seorang afiliator yang bisa jualan dengan yang mereka udah ngonten nih Ray? Cuma FOMO. 3 bulan mereka ngonten gak ada hasil. Kenapa? Aduh pas banget lagi pertanyaan bagus. Karena gue sering banget ngeliat beberapa yang lewat di FYP yang kayak banyak sih followers gue yang kayak seolah-olah terinspirasi terus pakai sound itu, terus gue cek nih akunnya, aduh kayak gitu kan, kayak apa tuh? Aduh kok gitu. Aduh sorry banget ya tapi please, oh my god. Gak apa-apa, ini tempat yang aman untuk kita karena kan nggak nyebut ya teman-teman. Jadi buat teman-teman pilihannya cuma 2. Lu mau baper, lu kalau baper juga kagak masalah tuh, kagak ada yang peduli juga sama kebaperan lu ya. Yang kedua, lu berubah gitu loh. Ini dianggap sebagai sesuatu untuk mengkritik konten-konten lo. Apa tuh Ray? Di buku yang lo bikin itu kan juga dibahas tentang hook. Kayak 3 detik pertama harus menarik gitu kan. Ya di situ tertulis harus menarik, tapi yang gue lihat nggak menarik. Gitu. Di orang-orangnya. Ya, sorry ya please. Maksud gue bukan yang kayak gimana-gimana, tapi siapa tahu someday gue bisa ajarin. Siapa tahu someday. Hook up pertama itu bukan selalu kayak yang teriak-teriak yang kayak gue habis ini beli ini nggak coba ini selama 10 tahun, enggak, itu lebay sih. Banyak hook yang santai aja kok, yang kayak contoh air lagi. Ini tolong dong ntar next episode mungkin brand-brand air boleh masuk kali ya. Hook itu bisa
diem aja, mainan ekspresi, bisa kayak sumpah itu udah hook. Jadi bukan yang kayak selalu gitu, berisik tau gak sih gitu. Terus kualitas guys, video. keranjang kuning guys, serius? Itu tuh udah standar banget gak sih, Rey? Nah, orang harus sadar bahwa ini tuh udah mainstream, ini udah biasa. Terus harus cari lagi yang nggak biasa. Dan yang nggak biasa itu bukan selalu lebih teriak lagi dan terlebih berisik lagi, enggak. Mainin ekspresi. And then kualitas audio itu sangat berpengaruh. Terus kamera juga, sorry tapi itu yang gue ajarin ke teman-teman gue dan followers gue yang gue ajarin gitu ya. I'm sorry tapi kualitas kamera itu sangat berpengaruh. Meskipun ini akan sangat kontra bagi orang-orang yang mungkin belum memiliki rezeki untuk beli handphone yang mumpuni gitu ya. Udah langsung sebut aja iPhone. Karena dulu pun gue teman-teman gue beli iPhone yang beli handphone yang banyak, whatever, yang langsung beli segala jenis. Ya sorry, gue nggak minat dulu, gue mau nabung lebih lama sehingga gue mendapatkan apa yang gue mau, yaitu iPhone. Ya semoga di sini ada yang mau kayak gitu juga. Oke, that's fine. Terus yang itu tadi ya, hook. Terus kadang ada yang kontennya terlalu lama, kayak bermenit-menit, berbelit-belit. Pengulangan kata itu sering banget. Yes. Terus kayak ada kata-kata kotor, menyebut e-commerce lain, itu nggak bisa banget, sangat nggak bisa. Even cuma kayak bilang bahwa ini ada di e-commerce lain gitu ya, nggak nyebut misalnya Shopee, Tokopedia gitu-gitu. Itu nggak boleh. Segitunya sih peraturan TikTok, dan itu banyak banget yang dilanggar. Makanya kayak ya udah satu yang dilanggar aja bikin TikTok untuk nggak ngerekomendasiin video kamu, apalagi pelanggarannya banyak. Gitu. Terus misalnya baju seksi maybe, atau cara ngomongnya kayak kelamaan, terus nggak poin-poin. Banyak banget sumpah. Kapan-kapan nih gue ajarin. Nah, jadi buat teman-teman kalau setuju nih, Rey misalnya sering-sering bikin konten apa nih, edukasi konten gitu ya di TikTok. Ada sebenarnya. Mau sharing. Ada di galeri aku tuh ada, udah aku edit. Itu tuh kalau aku lagi ngajarin teman-teman ya, ngajarin Ainai, ngajarin teman yang lain tuh gue nggak sengaja gue rekam. Jadi dia lagi di endorse, terus minta aku untuk kayak ajarin gimana cara mengelola brief. Itu gue beneran ajarin, gini loh, gini. Gue praktekin, terus akhirnya dibikin dan FYP. Aku ada videonya, nanti aku coba upload deh. Siapa tuh berguna. Tuh, kalau setuju coba tulis setuju di komen. Ntar biar Rey misalnya setelah di-upload seminggu lagi dia lihat berapa banyak tuh orang-orang yang mau belajar ya trik-triknya Rey gitu ya untuk konten. Nah, jadi akhirnya kan itu video viral, lu juga cek banyak banget orang-orang yang terinspirasi dari seorang Rey. Gimana sih perasaannya, ibarat kata ada loh orang-orang mau jadi affiliate pemula karena menonton pencapaiannya seorang Reyzuka Ari. Pada saat itu feeling lu itu gimana tuh? Karena itu benar-benar banyak, Rey. Gue kayak buka itu sound itu aja ya, kayaknya sekarang 70.000 video. Which is 70.000 orang. Iya. Oh my God, itu berarti berapa gedung ya? Jawaban gue yang pertama adalah gue tuh geli banget. Oh my God, bukan. Gue bukan kayak geli sama followers gue. No, geli sama kenapa suara gue dijadiin itu. Karena pada situ itu gue lagi di Paris ya, lagi bikin video reaction kan kepada podcast gue, dan gue cuma iseng aja kayak ceplos aja bahwa ya memang prosesnya nggak buru-buru ya, dan gini. Dan gue nggak expect dimasukin ke lagu. Itu kan jadi kayak sad gitu kan. Gue tuh sebenarnya kurang vibes banget sama kesedihan. Gue tuh kurang srek sama sesuatu yang sedih-sedih gitu. Gue kurang suka gitu. Makanya gue geli banget. Sampai kok kayaknya berguna banget ya untuk orang kayak yang tadinya males jadi semangat kerja. Which is gue jadi terharu banget. Geli plus terharu gitu. Thank you udah pakai sound itu dan udah tergerak gitu. Jadi bukan cuma kedengaran di kuping lalu keluar, tapi masuk ke hati dan ikutan bikin semangat. Thank you, kamu membuat keputusan yang tepat. Ya, tapi maksud gue jangan cuma semangatnya doang. Iya, tapi dilakuin juga ya. Iya. Oke. Nah, misalnya nih Rey, ada nih penonton yang udah kemarin pakai tuh sound, udah semangat banget. Tapi mereka kayak semangat doang, nggak tahu harus ngapain. Misalnya apabila ada nih, seorang Rey akan ngasih PR apa sih untuk mereka at least bisa mulai dulu gitu loh, ngonten dulu. Kira-kira PR apa yang bakal lu kasih?
jangan jualan dulu ya. I know banget. I know kita semua butuh duit. I know. Meskipun gue udah, oh my god, menurut gue udah stable, tapi gue tetap kayak, ya gue tetap cari nafkah karena yang makan bukan cuma gue tapi banyak orang. Tapi please, tapi gue awalin ini semua bukan dari yang langsung itu poinnya langsung jualan dapat uang untuk mendapatkan uang. No. Please kalaupun mau mulai sekarang atau beberapa hari lagi atau seminggu lagi nggak apa-apa. Tapi pesan dari gue jangan langsung uang ya. Tujuannya personal branding dulu, karakter. Kita tuh harus bikin karakter dulu dan harus sama. Dunia nyata sama karakter yang akan kamu buat di sosial media harus sama. Harus sama. Kalau ada perbedaan, kalau ada fake, kalau ada bohong, itu gak akan didukung sama semesta. Kamu bohong. Kamu dunia nyata, kamu sosial media bohong. Gak sama, gak akan didukung. Harus sama. Selanjutnya kalau karakternya udah kebentuk, baru mulai. Tujuannya apa? Kira-kira hari ini niche-nya apa ya, temanya apa yang kira-kira bisa aku buat, apakah memasak, apakah konten, apakah daily life, apakah make up, dan itu tujuannya harus kayak berguna bagi masyarakat. Make up, kasih tahu, aduh ini semoga berguna bagi orang yang nggak bisa make up. Makan, semoga ini bisa berguna bagi orang yang mungkin lagi boring pengen nonton orang makan. Daily life, semoga ini video bisa menginspirasi orang untuk lebih rajin beres-beres. Kayak gitu. Jam uploadnya pun harus dipikirin. Kalau gue jam 12, jam 3, jam 6 sore. Jam 12 orang istirahat kantor maybe kayak lagi boring. Nonton Rea sambil makan siang. Sore-sore orang bangun tidur misalnya ya. Aduh nonton Rea bosan gitu. Jam 6 orang pulang kantor. Jam 9 sebelum tidur. Itu harus ada niatannya dan itu harus itu. Jangan oke, yang penting gue upload. Yang penting gue ngonten. Yang penting gue dibayar. Jangan. Kita tuh hidup ini tuh bukan kayak cuma kita dan orang, tapi kita tuh diliatin sama Tuhan juga. Niat kita itu tuh diperhatikan, itu yang menentukan nanti akan rezeki baik mana yang dikasih dan seberapa gitu. Jadi personal branding dulu, terus niatnya, terus tentukan niche atau tema. Pilih salah satu atau dua, masak, daily life, skincare, pilih ya, jangan semuanya. Cuma gue yang bisa semuanya. Bener. Emang jarang sih ada seorang Ray begitu ya. Kadang jualan basreng, kadang jualan sunscreen gitu ya. Kadang jualan buku. Apa nih Ray? Itu bisa. Tapi itu kalau tadi. udah punya followers. Dan bener gak? Strong personality, strong personal branding. Karena kalau udah strong dan mereka suka, mau gue jungkir balik juga, suka. So, konsisten, gak semua orang bisa konsisten, gak semua orang tahan setiap hari ngonten, ngedit jam 3 pagi, gak semua orang tahan. Itu semua balik lagi ke kita, goalsnya kita apa, kita mau sukses apa, itu balik lagi ke kita. Itu yang menentukan cara kita belajar. Kita mau belajar ilmu komunikasi, seberapa keras itu ditentukan oleh kita mau sekaya apa. Kalau kita pengennya yaudah tahun ini gue 100 juta aja, yaudah itu akan menentukan tahun ini lo belajarnya akan segimana. Gitu. Kalau gue sangat goals gue tuh kayak tahun ini pokoknya harus sekian miliar, tahun ini gue harus ngelihat aurora di Norway. Nah itu kan menentukan bagaimana gue untuk bekerja keras kan. Jadi goalsnya harus diperhatiin juga. And oh my god, aku harap itu udah semuanya ya. Nah sebenarnya tadi ini kita bakal masuk ke pertanyaan terakhir. Tapi ada 2 topik yang tadi lu bahas dan gue mau angkat. Karena gue banyak dihujat gara-gara itu. Gue seneng banget. Gue seneng banget akhirnya ada teman yang sependapat dengan gue. Apa? Oh my god. Apakah menurut lu teman-teman di sini yang pemula harus fokus ke satu niche dulu? Yang masih mulai nih, baru mulai. Harus fokus ke satu niche gak sih? Atau boleh kayak hari ini jualan knalpot, besok dia mau jualan basreng, besoknya dia bahas makeup? Enggak. Ini kalau gue ya, ini gue nggak tahu ya lo gimana ya. Iya, pendapat pribadi ya. Kalau baru mulai, ini beda ya sama yang udah mulai lama sama baru mulai itu beda. Kalau menurut gue, kalau yang baru mulai itu coba banyak hal karena kita harus tahu apa yang orang sekitar kita tuh suka sama apa yang kita lakukan. Kalau gue kayak gitu, dulu kan nggak langsung gue tentukan satu, enggak, gue coba banyak hal dan gue linearkan, gue sesuaikan sama personality gue, cara gue berbicara, bagaimana cara gue menjelaskan sesuatu. Air, nggak bercanda, oke. Coba banyak.
misalnya beauty kan isinya banyak. Bagaimana cara pakai concealer, bagaimana cara pakai lip balm yang benar, bagaimana cara bikin foundation, bla 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 bla. Bagaimana cara pakai sunscreen yang benar, replay berapa lama. Itu kan banyak ya. Terus lanjut lagi coba yang lain, daily life, coba fashion. Terus kita lihat, kita analisis, audiens gue suka yang mana ya? Terus ternyata suka yang daily life, ya udah deh tekunin yang itu. Nanti udah tekun banget, satu pilih, udah personal branding kebentuk banget, baru nyoba yang lain. Kayak gitu. Kalau gue dulu kan gitu, a day in my life mulu tiap hari, sampai muntah kali followers gue. Sampai ada yang bilang kok bosen gitu kan. Ya udah gue coba yang lain, bikin makanan kucing. Atau kayak yang lain, fashion, nge-thrift. Ternyata mereka tetap suka ya. Ya udah, lanjut deh sampai sekarang. Jadi coba dulu yang banyak. Pilih salah satu yang paling disukain audiens. Nah itu tuh, satu dikembangin sampai strong personality-nya, sampai muntah audiensnya, sampai bilang kalau itu bosan, baru menjelajah yang lain. Oke, berarti ini lumayan unik sih approach-nya ya teman-teman. Jadi berarti awalnya coba banyak dulu, tapi ketika ada satu yang condong rame nih, lu fokus dulu di sana, terus sampai akhirnya gede, baru mau masuk yang lain lagi, baru masuk lagi gitu ya. Itu kalau gue ya, kalau gue nggak tahu kayak yang lain nih, itu tips dari gue sih. Nah yang kedua nih, nah ini gue lebih banyak dihujat soal ini sih teman. Kenapa? Serius, lu tadi bilang bahkan seorang Rizuka Ari mau posting video itu ada jam postingnya gitu. Iya. Gak yang kayak misalnya ya udah posting aja gitu loh. Enggak, karena itu linear sama niat gue. Karena niat gue pengennya nemenin mereka makan siang, jam 12 siang. Nemenin mereka pulang kerja ya jam 6, jam 5, jam 6, setengah 6 udah gue mulai upload. Proses posting jam 6 pas udah ke-upload. Jam 12, jam 3, jam 6 tadi. Paling mentok banget kayak kalau misalnya ada lagi yang mau diupload jam 9. Jadi sehari tuh 4. Tapi itu kalau lagi banyak banget ya. Tapi kalau kayak aduh stoknya dikit nih, ya udah sehari minimal 1 aja jam 12. Dah, sampai ketemu besok lagi gitu. Nah ini menarik, banyak banget tips-tips dan juga insight-insight ya yang kita dapat hari ini teman-teman. Nih gue bakal masuk ke pertanyaan terakhir. Kalau misalnya seorang Rizuka Ari bisa bertemu ya Rizuka Ari 5 tahun yang lalu tuh, kira-kira apa sih yang bakal lu sampaikan ke dia hari ini? Gue bakal bilang, Re, lo tuh dulu jelek banget ya. Nggak bercanda. Nggak bercanda. Oh my god, dulu kan belum kenal OP. Anyways, gue cuma pengen bilang ke Rizuka Ari 5 tahun yang lalu, hidup itu isinya nggak enak-enak doang. Dan penderitaan lo yang lo alamin dulu 5 tahun yang lalu itu tuh nggak ada apa-apanya ketika berproses pas bekerja, pas 2 tahun setelahnya, 3 tahun setelahnya. Banyak struggle yang kita akan alami loh Rizuka Ari 5 tahun yang lalu ketika kita ngonten. Kita akan berhadapan dengan banyak banget orang meskipun lewat sosial media. Tapi kita menghadapi ekspektasi manusia. Mereka berekspektasi kita tuh sempurna. Tapi padahal kan kita enggak ya gitu. Kita kan bisa ngelakuin kesalahan juga kan. Gue coba pengen bilang itu ke lo. Terus please jangan pelit sama diri sendiri, karena energi pelit itu sangat menghambat energi yang lain, rezeki yang lain untuk masuk. Karena dulu gue sempat pelit, tapi habis itu gue jor-joran. Terus itu energinya jadi bagus untuk kayak tiba-tiba banyak banget rezeki. And then jangan lupa pakai sunscreen. Kita nggak bisa bikin semua orang tuh suka sama kita, Ray, ya 5 tahun yang lalu. Karena Tuhan tuh menciptakan kita memang untuk orang-orang yang dikhususkan buat kita. Jadi gak semua orang. Jadi gak apa-apa banget untuk kayak ada yang gak suka, ada yang gak setuju gitu. Selagi yang gak suka ini gak sampai muntah gara-gara kita, gak sampai kayak jatuh miskin, ya udah kita gak usah pedulin banget, Ray, gitu. Dan gue pengen kasih tau, Ray, lo 5 tahun ke depan sukses. keren banget. Thank you banget Ray udah mau sharing di sini, luar biasa banget. Gue yakin ini teman-teman di sini pasti dapat banyak banget ide-ide baru ya, yang ibarat kata udah ngebul banget tuh kepalanya mau langsung eksekusi gitu ya. Iya kan. Buat teman-teman di sini, thank you banget yang udah nonton podcast ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan tungguin podcast selanjutnya dengan tamu-tamu sekeren Ray. Thank you. Thank you. Bye-bye.